Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, balik lagi dengan aku, Hadramis Prayogi, dan co-host kita is back. Co-host kita is back kali ini ya. Co-host is back, jadi ada temennya untuk malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ada Wawan Sutrisna dan Taufik Percayanto di ujung. Yeay. Halo guys. Oke, pertama-tama ini tanya dulu. Co-host kabar gimana, Pak? Co-host, alhamdulillah baik-baik. Ada job, Pak? Hah? Ada job? Job nggak ada nih. Paling kemarin sempat WA, bosan di rumah. Oh iya. Kalau mau jalan, cuman ngopi doang, ntar pulang ke rumah. Iya, cuman di mana yuk? Mau ngopi online anjir. Makanya aku anjir, kayak mana mau ini? Nggak bisa, Wan. Nggak bisa keluar nih. Bisa itu mereka. Bisa, paling keluar udah. Bisa keluar. Bisa keluar. Nah, kalau kau gimana, Jul? Kabar? Aku alhamdulillah baik sih. Makanan masih ada makan? Ya, alhamdulillah. Soalnya masih di Pontianak kan, jadi belum pulang. Alah, makanan aman itu. Makanan aman harusnya. Aman. Ada yang masakin? Enggak, masak sendiri, Pak. Enggak ke tempat cewek kau kan? Numpang, Jul. Kita kan rantau ya. Masalahnya rantau. Terus makan enggak banyak ya. Uang juga kurang, segala macam. Nah, ya pakai ini lah ya. Punya duit. Aku sih masak sih. Jadi beli kayak ya sayur 5.000 bisa makan dua kali, 3 kali. Oke. Survive loh. Orang-orang survive. Soalnya dulu pernah survive di Kelam seminggu makan mie tahan ya. Kuat ya. Berapa hari? Berapa hari itu ya Indomie terus. Indomie sarden. Indomie sarden makanan paling enak. Tapi lumayan loh tuh Indomie sarden itu. Gizinya ada gitu loh. Proteinnya ada kan. Gizi dari ikan nih kan vitamin. Lalu karatan dari besinya gitu. Oh. Iya, makanan. Bodoh lah sama karatan, udah makan. Nah, tema. Mau ngomong apa yo? Kita ngobrolin ini, Wan. Ngobrolin soal apa ya? Soal kan kita kan mahasiswa akhir ya. Kelas semester akhir lah ya. Ya. Sepakat nih ya kita. Sepakat nih ketiga ini udah sepakat semua. Kita semester akhir macam. Ya pasti kita kendala sekarang nih skripsi, penelitian, bimbingan segala macam. Nah, coba ini apa sih mau kan udah pada online ya, semuanya kan daring. Mau itu bimbingan segala macam untuk pengajuan proposal, pengajuan judul online semuanya. Dan itu tuh enggak semua mahasiswa tuh nyaman gitu loh. Nah, mungkin di sini kita minta sharing cerita lah buat teman-teman pendengar semuanya kan atau penonton di YouTube juga. Nah, dari Ijul. Nah, kemarin kan kau sempro duluan nih. Ya, bulan Desember. Nah, Desember kalau macam udah pokok bulan-bulan Maret tuh udah mulai corona. Nah, mungkin pas itu timelinenya tuh kalau Maret tuh timelinenya ngapain? Apakah udah mulai turun ke lapangan atau masih ngurus-ngurus revisi dulu atau gimana? Oke. Jadi itu sebenarnya aku turun tuh bisa sebenarnya Februari gitu kan. Februari. Cuman kan karena aku nih turunnya di laut gitu kan, dan cuaca tuh pada bulan Februari itu emang angin kencang dan gelombang gitu. Sedangkan aku ini kan ngambil data tuh nyelam. Nah, resiko besar jadi tunda Februari Maret tuh sebenarnya bertepatan tanggal 17 sebenarnya nih.
Cuman karena adik tingkat itu ada praktikum gitu, praktikum lapangan. Gue suruh asisten nih, disuruh asisten dengan imbalan kayak nanti alat diringankan gitu. Itu rencana berangkat tuh tanggal 27. Ya, 27. Di sini sambil jalan. Jadi kalau kami tuh bisa kalau ngambil data sekalian revisi proposal tuh bisa. Nah, jadi pas tanggal berapa corona mulai nyebar di Indonesia dan di Pontianak tuh mulai kayak dibatasi puluhan kan ya. Nah, sedangkan tanggal 27 tuh harusnya kami berangkat ke pulau gitu. Lalu ini 3 hari atau 4 hari sebelum berangkat itu dapat info kalau batal gitu. Di skip dulu dan dosen pun bilang ya udah daripada ngambil risiko ya kita skip dulu lah gitu. Dan kemarin tuh sempat aku konsul online sama dosen pembimbing itu kayak izin kan Pak, kayaknya bulan April bisa turun nggak nih sebelum puasa, aku bilang gitu kan. Kalau lihat situasi sih belum katanya, kita nggak mau ambil risiko kata dia kan. Karena aku juga kayak ibarat dari kota nih kan, Pontianak nih, yang ibarat di sini udah ada yang kena. Nah, aku takutnya dosen tuh mungkin saat aku ke pulau takutnya bawa segala macam kan, itu satu pertimbangan. Jadinya untuk sementara di skip sampai waktu yang tidak ditentukan, kemungkinan habis lebaran kalaupun itu masih jadi pandemi dan masih belum terlalu hilang, kayaknya bakal diundur lagi. Dan semoga sih kayaknya di Pontianak itu habis lebaran udahlah gitu. Jadi lebaran aku bisa turun ngambil data dengan tenang, dan harusnya itu lebaran ini aku santai gitu kan. Kayak lega lah plong gitu. Nanti nulis dan revisi jalan semuanya itu reschedule semua. Ya namanya cobaan ya kita nikmatin aja lah. Betul. Merasa sih gokil sih, sumpah gokil. Kalau Man? Kalau aku dari kemarin cuman ini sih, kan aku kayak untuk nguji alat gitu kan. Nah itu kan memerlukan lab. Sedangkan bulan Mei ya yuk, kita tuh kampus tutup tuh kapan kemarin? Kampus tutup bulan Maret. Maret ya. Kok Mei semua kampus hampir Maret tutup kok. Tutup. Padahal aku ada pengen ada alat yang perlu dipakai untuk skripsiku. Jadinya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan aku akhirnya dari dosennya suruh simulasi aja, simulasiin. Jadi alatnya ya udahlah didesain aja dulu, untuk alat jadinya ntar bisa lah, tinggal mesan gitu. Mungkin masa lockdown kan kampus, jadinya nggak bisa ke lab segala macam. Iya, ngapain juga orang tutup gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masuk segala macam. Makanya jadi kalau untuk skripsinya mah itu tergantung akunya lagi itu. Asli, sampai rumah tuh nggak kerasa aja. Aku aja mager. Harus di lab, benar. Harus di lab dan harus di luar rumah gitu ngerjainnya. Aku jalan tuh kalau di lab tuh jalan lancar itu. Ini agak ke distract mana lah. Gak mager. Tapi uniknya ini dosen bimbingannya ini nge-PC WA. Oh enak lah, maksudnya tuh terus dipantau gitu, enak dong. Tapi ya gimana ya, di chat tiba-tiba, Mas udah sampai mana? Enak kan ditanya. Enak tuh kan, sumpah kayak ada doi gitu, walaupun itu cowok. Asli. Untung aku dapet dosen kayak gitu deh. Kalau aku sebaliknya. Kalau dosen cewek mana? Soalnya ini kajur woi.
kajur, nggak mungkin dia nggak ngejar reputasi kan. Dia pasti memantau anak-anaknya lah. Mm-mm. Nggak mungkin dibiarin gitu aja gitu loh. Makanya masuk. Promosi, anjir, promosi. Sumpah. Kalau kok ya kemana ya kak? Aku soalnya Gokil, gokil, gokil-gokilnya gitu loh. Apa gitu. Jadi gokil kan ini apa? ini dari prodi itu kan dari dosen pembimbing dulu lah ya. Kita pulang nih, pulang ke Sintang kan. Udah nyampe Sintang pokoknya aku planning gini bulan ini tanggal sekian ngerjain ini. Mana ada aku kerjain. Kerjain dikit-dikit paling dikit doang tuh. Habis itu nanya dosen pembimbing, Bu, ini gimana? Kan dosenku kan itu ya ibu-ibu ya. Bu, ini gimana Bu? Pengambilan penelitiannya Bu, mau dilanjut atau diganti? Soalnya dari prodi itu ada kasih opsi kalau bisa penelitian enggak apa-apa, tergantung dosen pembimbingnya atau pakai literatur review. Jadi kita review artikel gitu loh. Wah, enak Banyak banget coy. artikel. Nah, ada dua pilihan, mau lanjut tetap penelitian atau literatur review katanya. Nah, aku nanya dosenku nih, Bu, ini gimana Bu? Terus ibunya bilang, di sekitaran rumahmu gimana kondisinya? Maksudnya kan tema aku kan resepsi apoteker ya, resepsi terhadap pelayanan kefarmasian oleh apoteker kan. Nah, itu harusnya kan di puskesmas. Nah, terus kata ibu ini, coba kamu ganti aja sampelnya jadi orang-orang di sekitar rumahmu aja katanya. Ganti sampel. Di situ tuh ada kemudahan plus kesulitan. Kenapa? Kok ansos? Yang bukan ansos coy. Mudahnya tuh kan nggak terlalu jauh, jadinya kan jalan kaki atau naik motor nggak bisa, masih bisa dijangkau lah. Yang mudahnya. Yang susahnya yang pertama dulu nih, ngubah proposal, ngubah cipnya segala macam di otak-atik lagi sebilang. Tapi metodenya kan nggak berubah banyak mungkin. Iya. Metodenya memang nggak berubah banyak, cuman sampelnya sama jumlah sampelnya itu, terus sama bab 2-nya aja yang bagian pertama profilnya itu yang diganti. Profilnya kan mau ganti jadi dusun di tempat guru. Berapa RT gitu. Aku ngambilnya pengennya 3 RT sih. Kan bapak kau ya. Nah, tuh 3 RT bapakku, RT sebelahku, sama satunya nih RT belakang lagi ada. Enak apa lah. Jadinya kan itu apa? Ya udah, ini mudahnya Wan. Susahnya tuh selain yang tadi yang ngubah itu perizinan. Pertama izin dari UNIF, dari fakultas. Itu masalah izin tuh susah. Habis itu ibunya minta ethical clearance. Kalau ethical clearance tuh memang kalau penelitian yang klinis dia harus pakai ethical clearance. Gitu. Pertama izin kalau ke desa itu enggak perlu izin lah kayaknya, cuman ya kita samperin aja desanya gitu atau kepala dusunnya tuh kita kasih surat pernyataan tuh bisa lah mungkin ya. Kong kali kong lah dikit-dikit gitu. Nah, itu sih yang paling susahnya itu. Yang ketiga, ditambah dosennya nggak responsif sumpah. Dengan online nih, semua serba online, daring. Gokil sih. Maksudnya yang awalnya orang nganggap mudah, online gampang gitu kan. Lu ngerasa gitu loh. Oh, ini nggak bisa. Oh, nggak nyaman. Mereka aja yang kuliah terkendala. Pagi kita yang akhir yang penelitian ngambil data. Gokil kan, aneh itu. Pagi hijau loh. Hijau nggak tahu nih mau kapan. Aku belum tahu nih. Ya berharap pada kondisi membaik lah semoga. Pandai-pandai lah. Ini regulasinya sih kayaknya kayak perizinan. Jul, izin gimana Jul? Tapi izin udah Jul. Izin gimana nih? Izin dari UNIF, dari kepala desanya segala macam. Ya kalau aku sih itu tinggal
sebenarnya udah siap semua gitu. Kita kan kalau perizinan tuh kita buat surat dulu di prodi, nanti prodi nyaluran ke fakultas, nanti itu buat ditujukan ke misal Pak RT pulau sana atau kepala desa di sana gitu. Iya. Ini mudah sih, kayak melampirkan surat, nanti kita izin secara langsung juga, mudah sih sebenarnya. Itu tuh sebenarnya aku nih tinggal turun gitu, tinggal turun macam udah gitu sebenarnya. Ulang lagi lah, surat juga bakal diulang lagi, soalnya di surat kalau kami buat surat tuh kayak dicantumkan gitu tanggal berapa gitu, berapa hari. Formatnya ya sama. Aman sih kalau aku perizinan. Aman ya berarti. Tapi tidak ada izin ke wilayah sana, izinnya gimana? Ya paling ke kepala desa, lalu itu biasa kalau misal aku kan karena terumbu karang tuh, biasanya juga ke KKP, di situ apa tuh ya? Pokok yang instansi yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan gitu. Dan Dinas ya. Biasanya juga Pol Airut tuh kita kasih. Jadi biasanya itu kan ada warga misal yang kayak nggak boleh ngambil, padahal tapi kita udah ngantongin izin dari Pol Air, nah itu ya kita bebas. Oh. Gokil ya. Gila. Aduh. Emang ya agak beribet jadinya kalau udah kayak gitu. Aku aja mikir-mikir beli. Parah. Apalagi kalau dari luar, dolar mau berapa? Dolar kan udah naik, Bang. Makanya. Udah kau pesan belum? Udah kau bayar gitu? Apa yang tahu? Tinggal nunggu dolar naik turunnya itu. Kau ngapain? Nyewa alat atau gimana? Beli komponen gitu kan. Biasanya di Indo tuh nggak ada. Iya. Pagi aku nih, anjir lah, kalau dipikir-pikir. Untuk alat kemarin aja udah beli modul kecil tuh 500-an ke atas tuh ada. Ini kok dolar naik, nggak tahu lagi. 16 ribuan. Aku habisnya tuh kisaran 5 juta loh, boy. Untuk alat ya? Penelitian aku tok penginapan, transportasi. Aku kan seminggu tuh di pulau seminggu. Karena aku ngambil data, karena aku 3 stasiun kan. Nggak mungkin sehari gitu. Karena di alam dan kondisi fisik juga kan, dan kondisi alam. Kita masih seminggu. Jadi aku terima sampai 6 juta gitu. Sama nyewa alat. Karena alat itu kan besar lah penyewaannya gitu. Tapi dari kampus ada? Tetap nyewa. Dari kampus kan itu. Kok dapat? Di kampus nyewa tuh. Gokil. Itu nggak izin dong. Masa nyewa sih, kasihan dong. Iya, jadi kita kayak PT penyewa. Enggak. Kan aku penelitian personal karena kebetulan teman aku juga ada yang ngambil sama temanya terumbu karang, tapi beda metode gitu kan. Nah, terus jadi kami untuk uangnya dari mana? Ya uang pribadi, jadi kita nyewa alat nih, misal ke prodi. Gokil loh. Uang pribadi. Bisa. Dana pribadi. Lah, beneran dana pribadi itu? Iya, dana pribadi. Oh iya, judul kan kau yang ngajuin ya, bukan? Walaupun judulnya kecuali aku ikut ada project penelitian project dosen mungkin sekarang, kemungkinan biaya alat aku ditanggung dan semua. Asal ada invoice biasa kalau aku gitu. Itu iya benar. Ini sendiri pantas tabungan nggak penuh tuh. Mana tinggal tabungan juga. Udah habis. Tabungan nikah bukan? Bukan tabungan nikah kan? Udah hilang udah itu. Habis. Hilang atau habis kan? Buat jalan nih. Pertama buat ke Natuna kemarin, habis setengah. Isi lagi buat ke Ternate kemarin, habis. Jo, di Natuna kau ngambil ini enggak? Foto-foto gitu. Untuk di dalam airnya. Terumbu karang. Kan buat video sih. Kan pakai data itu aja, enggak bisa, Bro.
nggak bisa karena Betul. kalau Beda. terumbu karang nih aku mau mengetahui di lokasi mana karena aku di Pulau Lembukutan kan, bukan di Natuna. Sampelnya kayaknya. Iya, Dan maksudku tinggal Masalah ganti sampel gitu. nggak bisa karena aku nih kan ngukur langsung gitu kayak model jadi tarik meteran 50 meter di terumbu karang tuh gitu. Kira-kira lah di Natuna. Kayaknya segini ah. Aku kemarin tuh nggak nyampe, cuman muter-muter bagian itu aja Oh, lebih ya. Enggak radiusnya. Ibarat radius 5 meteran lah gitu aku cuma. Kalau aku kan ini 50 meter nih panjang transek. Asli Jo, eman-eman, Mbak. Bilang ya, Pak, ini datanya ada loh saya. Sama, Pak. Alik. Kali. Datanya sama. Iya. Iya, tapi kan harus relevan ya. Iya, waktunya, harus. Segala. Waktu karena pengambilan parameter pendukung juga aku ambil kan kayak suhu, salinitas, DO, pasang surut. Jadi aku ambil. Nggak bisa aku ngambil di Natuna lalu aku ambil pasang surut data parameter di ya makanya aku bilang datanya beda ntar ya. Data Natuna. Ya di Natuna kemarin tuh kayak kau ingat-ingat gitu ada data apa aja. Padahal untuk liburan ke sana. Jalan-jalan nggak sih? Apa? Jalan-jalan nggak sih? Di Natuna jalan-jalan Pak, tujuannya. Tujuannya jalan nanti. Sambil belajar gitu aja. Sambil belajar. Kalau kau visioner tuh langsung sebenarnya kau bukan jalan-jalan itu. Iya sih sebenarnya. Aku mau penelitian dulu. Enggak, karena emang kemarin tuh tujuan aku di Natuna kan, penelitian aku. Namun seiring berjalannya waktu, estimasi biaya juga diperhitungkan. Karena kalau ke Natuna tuh harus naik kapal 2 harian. Sedangkan link di sana aku belum tahu nih dapat alat dari mana gitu. Harus pakai alat itu. Kecuali misal aku peneliti sedimen ya, paling dikit lah alat yang aku bawa. Sineka puas ya sekalian ya. Sineka puas. Ukur kenapa airnya bisa basah gitu. Air bisa basah. Coklat gitu. Padahal ada penambang liar padahal. Penambang ilegal. Legal. Oke, apa nih? Bahas itu udah. Anyway, bahas soal ini Pak. Apa tuh? Belum. Ijul tadi sebelum rekaman. Dia nelfon aku kemarin tadi. Apa? Rupanya tuh dia tuh belum pulang. Belum pulang kan? Nah, belum. Lebaran nanti dia bakal pulang. Jadi udah ada strategi aku. Udah ada strategi. Nah, pakai tuh dari kemarin. Kenapa belum pulang? Pertanyaan pertama, kenapa belum pulang sampai detik ini? Karena Pak Jokowi kan kemarin udah ngasih instruksi buat tanggal 24 semua masyarakat dilarang buat mudik. Nah, jadi kalau ini nanti takutnya keluar, kau dicegat sama polisi. Nah, soalnya kan itu. Oke. Jawab ya. Strategi gimana? Pertama, aku memang sengaja mau puasa di sini dulu gitu kan. Karena ya puasa sama doi lah. Anjir. Iya, bukber gitu kan. Kalawan. Lalu yang kedua kenapa aku belum pulang karena apa ya di sana pun enggak ada yang mau dikerjakan dan di sini tuh aku kan karena memang aku nih masih nyisakan 1 mata kuliah buat awalnya nih 1 mata kuliah ini digunakan kayak supaya enggak malas buat ke kampus gitu. Iya. Nah, ternyata seperti ini kejadiannya. Online. Bikin malas juga. Kayaknya online rupanya. Sedangkan di kampung sana tuh susah sinyal gitu kan. Iya, betul. Dan aku di sini pun masih kayak kuliah daring gitu, walaupun pertemuannya tuh jarang-jarang gitu. Gitu sih. Karena 3 SKS bro, gila gitu kan. Nah, itulah Yok. Alasannya kalau alasannya negara daring, betul. Harus terima. Betul. Bokil. Ya, alasan keduanya itu. Oh, hanya gegara. Alasan keduanya. Maksudnya selipan. Alasan keduanya, lupa. Jadi harusnya urutannya tuh karena kuliah daring dulu baru sama. Salah itu. Salah doi, Bang.
netizen berpikir gitu. Jadi itu ada udang di balik batu. Ya kita harus memanfaatkan kondisi. Betul. Iya. Aku setuju sama Ijul. Gokil. Jadi aku tuh rencananya pulang 15 atau 16 hari sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Jadi aku kan isolasi mandiri nanti 14 hari nih di rumah. Nah, sisa 2 hari itu aku keluar, 2 harinya tinggal Lebaran gitu maksudnya. I see. Tapi Jo, kampungku barbar nggak? Maksudnya kayak kalau lihat pendatang luar, wah nih bawa nih. Ini ODP, langsung dicap ODP, kan? Nggak dapat dipungkiri sih, karena beda orang ya punya sifat yang masing-masing. Soalnya pasti anak rantau kena loh. Iya pasti ada yang kayak gitu. Tapi kan aku ya paham lah, aku pasti nggak bakal main dan aku bakal isolasi. Langsung ansos datang. Bakal main ke rumah orang salam-salaman gitu kan. Sebelum kau masuk kau tuh udah langsung sebelum masuk desinfektan tuh langsung mana sudah mandi. Disinfektan Dettol ya, bukan dari alkohol itu ya. Baikqueen. Apa itu Baikqueen tuh? Pusing kalau yang Baikqueen. Dettol. Bau. Dettol mahal tapi juga. Enggak, karena Dettol mahal emang. Karena yang Baikqueen kan nggak baik buat kesehatan Bapak. Iya, tapi kan cukup efektif kalau untuk benda mati. Ya, maksudnya buat nyiram kita. Kalau kita pakai sabun ya kita jangan kena. Kalau Baikqueen mah jangan kenakan ke badan kita, udah. Iya. Gampangnya segitu. Tapi BTW nih, gimana strategi kau buat ngarungin puasa selama 15 hari di Pontianak nih? Nah, karena kan kita lihat lah toko-toko udah pada tutup, ada yang tutup, ada yang enggak mungkin ya kalau di Pontianak. Aku kurang tahu juga sih kondisinya gimana kan. Nah, itu gimana strateginya tuh? Sebenarnya sih aku udah hampir 3 kali berturut-turut ya nyambut puasa di Pontianak. Dan aku enjoy gitu karena aku emang orangnya kan dari SMP aku udah apa namanya? Ditambah wabah sih. Iya. Bedanya cuma wabah doang padahal. Iya. Nah, untuk wabah kebetulan Pontianak ini udah masih berbuka gitu, enggak kayak yang tutup semua. Jadi kayak hanya kafe aja yang kayak kafe masih tutup, tapi kalau sembako itu masih banyak lah. Kayak apa? Warung Padang pun ada ya. Masih malah baru buka. Warung Lamongan gitu buka. Cuman 14 hari kemarin aja dari apa yang dikatakan Pak Gubernur tuh, Pak Sutarduji. Nah, setelah itu tuh mereka berjualan lagi. Dan semakin ramai Pontianak. Iya, udah pada enggak peduli lagi. Iya, udah kayak enggak peduli gitu. Enggak peduli. Kena. Angka kematian kecil, Pak Lauta. Iyalah. Kematian kecil. Enggak ya. Tapi lumayan gede sih kalau dibandingkan Sintang, Pontianak. Iya. Sintang alhamdulillah lah. Para orang anak rantaunya juga langsung udah pada ODP-nya juga banyak. ODP Sintang kedua atau ketiga gitu kan. Ya, anak rantau yo, data-data. Kalian yang memenuhi Sintang jadi ODP. Tapi sadar diri Jo. Kami sadar diri di sini. Bagus. Mana cuma keluar teras doang udah bisa masuk lagi gitu. Untung aku di depan rumahku yang main di lapangan itu masih ada coy. Ya itu kan anak-anak nggak kemana-mana, nggak masalah mereka tuh. Asal nggak ada yang dari luar aja yo. Iya benar. Nah, makanya ntar kalau aku ikut campur ke situ, ntar mereka malah ribut ya. Apa ini? High five. Sentuh. Bodoh ya Allah. Tapi ya apa? Mungkin yang gara-gara Pak Jokowi langsung buat ngelarang pemudik tuh yang itu sih yang memang sulit sih. Iya sih. Mungkin respon keluarga bakalan kayak menyesalkan gitu ya. Kenapa nih anak nggak pernah kawal gitu? Nggak. Kalau anak-anaknya yang kuliah yuk pasti ngerti lah orang tuanya yuk.
daftarnya gini segala macam. Cuman pasti ada lah dikit-dikit lah ya mungkin. Terutama yang ini sih, yang zona merah sih, yang tempat tinggalnya zona merah. Iya, Makanya benar. Tuh susah loh, mau masuk pun susah gitu. semprot, darah semprot. Bis. Nah, tujuh kalau bis gitu masih ada ya? Bis Bis. masih ada, cuman aturannya tuh kalau nggak salah aku yang baru nih tempat duduk penumpangnya di Jadi nggak perlu satu tuh. maksudnya nggak bisa apa sebelahan. Dempet ya. Iya. Ya kan kursi kan dua. Iya, mau nggak mau Dua. kayaknya tuh yang dua kursi tuh cuma satu orang diisi. Oh. Dan itu 2 kali lipat itu harganya. Nah, kalau nggak salah tuh kemarin aku ngecek di apa ada peraturan gubernur baru tuh. Ya Yes. mungkin buat itulah, jadi biar transportasi tetap jalan dan tetap aman. Karena iya sih kalau aku mikir juga sebenarnya enggak asal kita udah tahu aja penyebarannya kayak mana, terus kita kayak udah tahu antisipasinya itu kayak mana. Makanya iya, sebenarnya kalau nutup warung itu ya pandai-pandai buat regulasi apa kayak ngatasinya apa, misalnya ya, makanan apa warung makan kan tinggal ini aja bawa pulang atau enggak bawa pulang terus si rumah makannya sediakan ini tempat cuci tangan udah. Iya. Bisa nih. Bisa. Cuman karena parno ya, parno mungkin ya kayak orang tuh kalau awal-awal kan parno kan. Iya. Kayak langsung anjir. Tapi tak kenapa. Kataku ramai lagi ya. Iya, ramai lagi. Pontianak. Tapi ngumpul-ngumpul di razia enggak sih kayak? Kalau ngumpul tetap razia, cuman kayak ya di jalan gitu. Dulu kan sepi banget, kayak sepi lah gitu. Sekarang tuh kayak mulai ramai lagi gitu. Dan toko. Apa ya? Soalnya ini yo, kau malam-malam ini enggak yo, dengar lah. Kayak ada himbauan-himbauan kalau di sini tuh ada. Di mana? Ntar di mana dulu tuh? Daerah mana tuh? Nggak di jalan. Oh, karena aku dekat jalan kan jadi dengar yo, ada himbauan. Saya ada himbauan. Ada mobil polisi lah ya. Jam 10-an lah pokoknya. Iya, di sini juga ada sih. Mobil polisi gitu. Himbauan. Udah menurutku bagus sih. Kayak tinggal kesadaran masyarakat. Kesadaran pribadi lagi sih sebenarnya. Asik. Kalau ini juga kalau ada kawan kau ngomong corona hoax tampol ya yuk. Corona hoax tinggal suruh dia ngagak positif aja. Kayak sentuh hirup-hirup ya tuh badan orang udah. Hirup-hirup badan. Tapi kebanyakan ODP ya istilahnya lapor lah ya, jangan enggak lapor gitu. Iya. Enggak soalnya aduh jadi kan ada yang bohong-bohongan tuh. Yang berita kemarin kan ada yang bohong. Iya. Itu. Wah, itu gokil sih, Wan. Itu yang di Jawa Timur ya? Sumpah, Wan. Di Jakarta, sapam rumah sakit itu. Sama tukang nggak sih, Jul? Ada yang sapam rumah sakit yang dia ngakunya udah tukang tahunya dia main voli sama anak muda. Lalunya kena jemput ambulan. Ya terkejut lah warga sekitar. 35 jadi ODP. Iya, langsung nggak boleh kemana-mana tuh. Gila kali. Dia bilangnya udah sembuh. Ternyata dia main bola udah goblok. Kurasa kalau dia selesai sembuh balik ke kampung itu dan normal kembali abis dipukulin tuh. Iya. Anjing kau ngapa kau bawa nah. Bawa penyakit tapi was-was aja sebenarnya warga kan. Tapi harus di intro apa istilahnya di intrograsi diwawancara integrasi betul benda tuh mana mau itu dia kalau udah sampai bohong ya udah kena ODP semua gokil ya kalau
Kalau ini ya, ini Jo, kau masih kumpul-kumpul sama kawan? Kumpul apa tuh? Enggak lah. Kayak kemarin Kemana? yang kita mau PC nggak jadi juga kau pakai Zoom tuh. Ya kalau ngumpul di rumah enggak masalah. Kecuali ngumpulnya di luar gitu. Apa? Tapi kau tahu nggak kawan kau dari mana? Aman. Orang kawan area ini gitu. Kecuali kawan yang area luar, misal dia di Jawa gitu. Kalau bisa jangan dulu lah. Iya. Gitu. Nggak, kayak tracking, kayak apa istilahnya, nge-tracking pergerakan dia. Dia. Kau nih dari mana nih? Kau ada? Dia sih aman, dia cuma kayak di rumah, baru main ke rumah kawannya, ke rumah kawan. Aman. Kalau tidak kan kau nyuruh cuci tangan dulu sebelum masuk dulu. Iya pasti. Aku lupa bilang. Aku apa ya? Kan ada bekas galon kecil mini yang ada kerannya tuh. Yang kayak di sekolah dulu. Aku inisiatif nih, aku simpan di depan rumah. Aku tempel pakai kertas. Itu udah lama sih. Istilahnya yang baru disuruh diam di rumah 14 hari itu hari ke-4 itu aku bisa buat. Dan di dinding aku tempel sebelum masuk rumah harus cuci tangan dulu. Aku sediain sabun. Oke, mahasiswa tuh. Dan setelah itu aku semprot kayak gini. Ibu Drami. Bu, apa Bu? Apa namanya? Desinfektan. Aduh, gimana ini Bapak? Aduh. Momen. Ngapa ya? Suruh pindah kamar. Kan kamar Dio nih. Ya Allah, Dio tukaran mah semalam. Udah tiga. Mungkin ini jam berapa sih anjir? Baru mau jam 10 sih. Baru 40 menit. Gokil semuanya. Itu ntar aku mau ngajak intens sih. Ini Jul. Gimana? Selama gimana nih? Aman-aman wise sih. Kadang sesekali main ke rumah dia. Sesekali. Kan nggak masalah orang kita ngumpul di rumah. Berdua sama bapak mama. Nggak masalah ngumpul sama dia. Saya ada tuh. Lebih itu sih kayak ke rumah cewek aku ini kayak karena di rumah dia kan ada wifi kan, jadi sambil nonton film. Ya mending kok pindah ke situ aja. Jadi pas balik, karena di kontrakan aku nih, aku cuma mengandalkan kuota kan. Nggak mungkin aku mau buka YouTube setiap hari, setiap malam, nggak mungkin. Jadi aku pergi ke rumah dia, download film nih banyak. Jadi siang atau malam itu nggak mesti aku buka YouTube terus, jadi aku nonton gitu. Cewek kau tuh ini nggak? Rumah sendiri atau ada orang tuanya? Ada orang tuanya lah, dia orang muda. Dia orang asli di situ Bang, soalnya Bang. Iya. Enggak, maksudku gini apa? Ijo ngungsi gitu. Bisa. Nggak boleh, Bapak. Nggak boleh. Bisa. Untuk bertahan hidup. Dengan dasarnya kemanusiaan, Bang. Dasarnya kemanusiaan. Jadi ngomong kan ke orang tuanya, Pak, saya mau ngungsi dulu, Pak. Kenapa deh? Di kontrakan sudah tidak kondusif. Aku kan berdua nih di kontrakan sama kawan aku. Wadah. Kawan kau juga enggak balik? Kami sama-sama baliknya karena satu kampung kan. Makanya aku masih stay di sini dan dia pun masih kuliah gitu kan. Dia kan kuliah di kampus sebelah tuh. Mustid Muhammadiyah gitu kan. Ya, Mustid Muhammadiyah. Ngapain dia sensor? Baliknya sama-sama gitu. Kalau aku sendiri di sini mah udah pulang aku. Udah. Ya, karena ada teman kan, jadi kayak udah slow lah. Asli gitu lah kami berdua gitu kemarin tuh mikirnya gitu. Gak ada kawan. Berdua juga. Ngapain gitu. Gak ada kawan. Ada buka ngomong macam kan? Ngambil data nggak bisa.
Iya. Gabut sih sumpah sih. Asli itu gabut. Tapi Because- aku bersyukur sih. Bersyukur sekali. Wih, yoi. Gimana tuh? Ya bersyukur lah. Bisa juga kayak mutihin badan gitu. Enggak gitu dong. Bisa mutihin badan. Iya, Aku Pak. ada yang syukur nih. Bersyukur ini bisa balik. Sebagai Ya. Bersyukur juga bisa tidur awal biasa, bisa tidur siang. Iya. Iya. Itu bukan tidur awal dong. Iya, kalau misalnya aku dari semester 1 sampai semester 7 kemarin deh. Tidur aku ya jam-jam 12, jam 1 dan nggak ada tidur siang biasanya. Oh, jadi corona nih ya alhamdulillah bisa balik lagi, bisa tidur siang. Ada tambahan, jam tambahan Nah, tidur. itu lebih istirahat tuh lebih cukup gitu lah. Optimal ya. Badan pun lebih segar gitu. Kau aja suka dengar lagu-lagu. Galau. Enggak, bukan lagu mana? Lagu TikTok hijau. Lagu dinding Pak Dinding ya? Jamet. Bukan. Tiap mau tidur kok nyetelnya lagu-lagu kayak gitu coba. Tahu aku. Mama muda kan? Bukan. Harutam, cok. Apa juga yang DJ juga? DJ apa? DJ apa? Gagot. Oh, yang entah apa yang merasukimu. Kan itu suka tuh lagu-lagu kayak gitu. Itu gitu. Gokil gila. Jadi ya anyway gitu. Udah kan Mas paling enggak kalau di kontrakan ada kawan lah ya. Kawan, ada doi yang bisa bantuin lah. Kalau masih di kontrakan masih bisa bantuin kan. Buat makan segala macam misalkan kalau memang perlu. Nggak bisa. Hah? Ngapain? Iya. Loh. Kamu kan tadi bilang bisa dibantuin doi kalau makan gitu. Untuk makan lah kalau enggak, karena doi aku nih dia kan tinggal sama orang tuanya dan orang tuanya tuh kayak ketat sekali gitu, dia nggak boleh keluar. Ya emang makan paling dari enggak sendiri. Paling enggak misalkan gojek sayur beli. Food. Iya gitu emang. Nggak ada dibawain makan. Enggak lah, aku bukan kayak gitu. Iya. Ijo. Kita dididik di Kelang apa Wan? Kita dididik di Kelang harus memanfaatkan. Apa tuh? Pakai daun pisang. Ya kan, kolor jatuh. Kolor jatuh. Nah itu cerita nggak bakal habis itu ya. Iya, tenda bocor tapi diparit di dalam gitu kan. Parit di luar sangat. Parit dalam tuh betul. Parit luar. Yang lagi cerita tuh, beda lagi. Maksudnya dari situlah. Udah bentuk. Iya. Terbentuk. Didikan tentara yuk. Saka Wira. Enggak, ini masalah kenapa Jul? Kok pakai email HM kau? Kebetulan aku kan megang akun kelas aku nih. Ya kenapa kau pakai email itu? Tadi aku mau pakai email aku. Udah pakai email aku. Lalu aku masuk link yang dikasih Yogi. Jadi ini link yang kasihnya itu otomatis nggak sih? Maksudnya bisa dimasukin kan? Otomatis ini Yok, yang login paling akhir kayaknya hijau nih. Paling akhirnya login kelas. Jadi sih aku pakai email kampus sih, mungkin Google Meet-nya jadi enak bisa. Kalau pakai Zoom cuma 40 menit. Asli. Dan Zoom pun nggak boleh lagi loh. Nah, Zoom tuh masih kontroversi soalnya. Itulah. Maka dosenku ini ngechat WA aja ujung jadinya. Tapi lebih aman Meet sih. Ya, untuk aman, mungkin aman sih Meet sama Skype. Skype lumayan aman sih sama Meet. Zoom tuh bukan dijual datanya tapi di branch gitu loh. Iya. Datanya kita tuh di branch dimasukin apa gitu. Jadi ada spam. Zoom bombing namanya, Zoom bombing. Jadi orang masuk nyebarnya link aneh-aneh. Karena linknya kan tersebar, linknya untuk umum. Nah, orang masuk kan asal udah masuk ya gangguin kita lagi
conference yang masuk kasih video-video apa, foto apa gitu kan. Untung sistem kuliah kita kayaknya ini ya. Sistem kok kasih gimana Jod? Kasih tugas tuh. Biasanya tugas, biasanya ada pertemuan gitu. Lewat ini Google Meet. Google Meet. Oh. Jadi kayak dosen jelasin, kayak biasa presentasi. Cuma menurut aku tuh kurang efektif. Ya, bukan efektif, sumpah. Karena kita nih belum terbiasa kayak gitu. Sama ini sih fasilitas. Nah, pertama fasilitas. Yang pertama, untung nih yang teman-teman yang ada wifi. Rugi sekali bagi teman-teman yang ngontrak dan hanya ngandalin jaringan kuota. Oke. Memang sih ada bantuan dari kampus. Kalau kami itu ada dari kampus ya, kayak akses 30 giga. Itu kalau setahu aku itu pakai kartu AM3 kalau nggak salah. Hanya kartu AM3. Masalahnya kartumu adalah kartunya tri. Kartu setahu mah. Ya. Bagiannya baju kayak MyFi gitu apa? MyFi gitu kayak hotspot. Enggak kayak gitu. Enggak, aku beli kan kampusnya ngasih Indosat. Kok beli Indosat? Nah, nanti modem WiFi itu yang cowok. Tapi mah cuman buat Google Meet doang, nggak seru. Oh, nggak bisa ngakses lain. Iyalah. Bisa. Jadi bisa Meet atau aplikasi yang hanya buat pembelajaran. Buat YouTube kan bisa, IG nggak bisa. Oh. Mungkin nggak bisa itu. Ya sosial media nggak bisa tuh ya. Ya bagus sih emang. Biar nggak ada penyalahan. Sesuai tujuannya, Bang. Iya sih, benar sih. Itu kompensasi. Kasih giga buat buka IG, buat WA. Gitu. Tuh habis itu sebulan enggak. Hanya sebulan kadang juga habis itu. Satu hari bisa, yuk kalau kau segabut-gabut tuh 1 giga. Bisa. Habis. Bisa habis. Jadinya rada susah 30 GB kalau dikasih semua untuk medsos bisa, untuk belajar bisa, habis itu. Paling medsos. Setidaknya 5 giga lah atau 3 giga buat akses sosmed. Misalnya buat Meet atau aplikasi. Harusnya sih kayak gitu sih. Bisa. Bonus lah gitu. Jadi enggak bosan juga sih anak-anak. Benar. Oke. Ya, jadi gimana ya? Jadi kita cukup dulu sampai sini lah. Ngobrol-ngobrolnya. Oke, emang. Itulah ya. Mungkin dari Jul kesimpulannya kira-kira apalah? Aduh. Kesimpulannya apa? Mau pulang susah. Mau pulang waktu was-was segala macam, penelitian terbengkalai segala macam, semangat lah ya buat yang lain. Intinya sih aku berpikir ya udahlah, terima aja lah gitu, jalanin lah gitu. Yang penting ya kita syukuri lah, ini semua pasti ada hikmahnya lah gitu. Mungkin segala sesuatu yang dikasih ini sama Allah nih nggak ada hikmah gitu. Ya udah, kita sebagai makhluk yang kecil nih ya tawakal dan terus beribadah ya sih. Jadi jangan ini jangan banyak mengeluh lah gitu. Mungkin ya kita bisa muhasabah diri gitu dengan memperbanyak ibadah. Walaupun kita nggak bisa Jumat di masjid, nggak bisa berjamaah buat sekarang. Ya intinya muhasabah lah, kita introspeksi diri. Itu sih menurut aku. Jangan barbar lah. Jangan barbar lah. Corona mau barbar sih nggak apa-apa. Iya. Asalnya tuh yo nggak percaya VR, nah udah cukup dah. Asal ini nggak percaya teori konspirasi, jangan tuh mahasiswa tuh. Jangan percaya teori konspirasi, jangan percaya yang siapa tuh yang ibu-ibu yang masukin corona ke dalam tubuhnya tuh. Oh, makan corona. Si ibu itu ya? Buning sih. Mahasiswa tuh harus kritis gitu loh, jangan apa-apa langsung ditelan. Kayak konspirasi tuh harus diselidiki dulu. Konspirasi itu seru-seruan tuh Jul sebenarnya. Jadi kayak teologi lah gitu, Pak. Iya. Makanya kalau sampai percaya udah keterlaluan sih. Mahasiswa percaya itu wah udah
dipertanyakan tuh Udah. pendidikan dia tuh udah. Tuh, Tapi seru buat dibahas gitu. iya. Nah, nanti itu lain waktu. Oke. Mungkin cukup dulu sampai sini dulu ya. Buat para pendengar mungkin terima kasih udah nyempatkan waktunya buat mantengin kita berbacot ria pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen cerita bisa langsung aja klik link Isen Curhat di bit.ly/Isen Curhat. Soalnya Wan kemarin dapat ada yang 2 Wan. Ada. 2 ngirim. Udah kau baca? Udah, cuman kayaknya ini nih dua pengirim ini kayaknya 1 orang yang ngirim. Apa itu? Jadi tuh kayak disekat gitu kan. Oh, ngotong cerita. Cuma aku juga bingung nih orang aneh. Ntar tak kirim, ntar ya. Gila gokil sih. Terus makasih banyak buat teman-teman yang udah stay sampai detik ini, udah mantengin kita. Makasih juga buat Ijul. Oke. Siap. Stay safe Jul. Siap, stay safe juga brother. Oke. Terima kasih juga buat co-host kita Wawan. Yuk. Ntar next project ada lagi. Kita bahas soal puasa ya, puasa di wabah. Yo ini. Bukber online tuh. Online nih. Menjadi salah satu ini apa? Ritual. Tiap tahun kalau pulang ya, pasti ada bukber. Nanti kita bukber gimana? Ntar kita coba ngadain bukber kecilan lah ya. Apakah ada regulasi yang, waduh. Oke deh itu. Kita tunggu lah ntar pas puasa lah ya. Mungkin nanti lusa ada puasa. Nah itu sih mungkin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Aku Wadramis Prayogi dari Podcast Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikutnya ya. Oke.